teman-teman. Ya, ini balik lagi ya di channel saya. Nah, kali ini sebenarnya saya mau laporan aja sih hasil dari tanggal 19 kemarin ya. Itu kan harusnya tanggal 25 ya. Karena tanggal 25 banyak sekali kegiatan ya. Jadi saya coba buatnya sekarang aja deh. Jadi besok sudah mungkin tinggal upload aja, selesai. Jadi hari ini saya mau menjelaskan ya hasil dari diet selama 1 minggu ya. Mau tahu nggak hasilnya berapa? Mau tahu nggak hasilnya berapa? Ya, ini untuk motivasi buat teman-teman juga ya yang mungkin masih berjuang untuk menurunkan berat badan, yang masih bingung bagaimana cara mulainya, yang masih takut ya. Takut tuh banyak ya, ketakutan bagi yang baru mau mulai ya. Biasanya takut sakit mah lah, atau mungkin takut nahan kelaparan terlalu lama lah. Banyak sekali. Nah, ini kemarin laporan saya yang pertama kali ya, di vlog pertama saya, itu berat badan saya itu 99,50 ya, 99,50. Sayangnya saya nggak ada hasil dari ini ya. Nanti ada sih di video, nanti saya masukin ya. Tapi yang hari ini ya, karena yang waktu tanggal 19 saya lupa buat ngevideoin 99,50. Jadi saya hanya ngevideoin hari ini hasilnya hari ini gitu. Jadi untuk yang berat badan awal saya lupa ngevideoin. Ya, jadi dengan banyak sekali tantangan ya di seminggu ini. Apalagi sekarang di sini tuh hujan mulu ya. Setiap sore gitu. Kadang kalau udah sore tuh bingung tuh makan apa ya. Apalagi kalau hujan-hujan tuh kan pengennya makannya yang enak ya. Makan mie pakai telur gitu. Enak banget. Kemudian mungkin mau beli bakso. Aduh. Tapi itu mesti ditahan ya. Mesti dikontrol. karena menggoda sekali kalau dalam keadaan yang lapar banget kayaknya ya, yang biasanya saya makan tuh biasanya jam 5:30, tapi kadang jam 3:30 udah lapar. Nah, rasa lapar ini yang bawaannya tuh pengen udah deh apa aja deh, makan yang ada aja gitu. Udah, ini ada yang lewat nih, udah beli ini aja. Kadang hati tuh pengen beli gitu, tapi ya balik lagi, ini belum 1 minggu gitu. Dan memang harus konsisten ya. Jadi untuk makanan saya ya, sebelum saya kasih tahu hasilnya sebelum saya kasih tahu hasilnya berapa hari ini, makanan saya sehari-hari itu ya kurang lebih seperti inilah ya. Tapi ini untuk makan siang ya. Jadi kayak nasi cuma segini aja tuh ya. Nasi paling 3 suap lah ini. 3 suap, 4 suap ini. Tuh ya, 3 suap lah ini habis ya. Terus ini ayam ini ayam ungkep yang sebenarnya boleh beli sih. Jadi nggak masak sendiri ya, boleh beli. Yang memang harusnya digoreng, ya harusnya digoreng. Tapi ini saya kukus pagi-pagi tuh biasanya saya masak tempe cuma dikasih minyak di teflon sedikit ya. Kemudian tempenya tuh biasa kita masukin ke garam lah, air garam ya. Terus baru habis itu kita masukin ke teflon dah, dengan minyak yang dikit banget ya. Udah, habis itu nggak lama ya angkat ya, kita makan. Nah, ini kayak gini. Coba kali ini yang ini tuh saya kasih bumbu sedikit ya, kayak bawang putih sama cabai ya. Walaupun sebenarnya saya nggak begitu suka pedes-pedes ya, tapi kayaknya kalau cuma garam aja kayak kurang enak gitu. Ya, kalau untuk ayamnya ini ya saya kukus biasanya
Untuk pagi itu saya kukus dua, pagi untuk makan sarapan sama buat siang buat bekal. Ya memang sebenarnya kalau mau turun itu ya masak sendiri ya, masak sendiri. Terus kemudian untuk tempenya ya udah paling saya cuma kasih air garam aja, atau kalau sesekali pakai kecap asin. Ya gitu aja sih. Saya juga nggak mau ribet-ribet juga, nggak bisa masak juga. Terus cuma gitu-gitu aja. Terus kemudian sorenya lebih enak. Sebenarnya sama aja sih, cuma ayam aja, cuma ayamnya ini dikasih kecap asin, kasih lada, kasih minyak sedikit di teflon, dan pakai dada ayam ya. Dada ayam paling ya berapa ya, 150 gram ya mungkin ya. Saya nggak ngukur juga tuh berapa ya. Kalau saya lagi pengen makan yang agak banyakan dikit ya saya potongnya agak agak besar gitu. Ya gitu aja sih. Karena juga harus, saya beli sekilo, ini sekilo ini untuk berapa hari gitu ya. Tapi biasanya saya makan tuh pas sorenya, karena sore-sore ini kan karena kita bingung makan apa ya, pengen makannya yang enak-enak, atau tadi ya hujan-hujan pengen makan yang enak-enak gitu. Ya udah ada ayam ya, saya tinggal masak aja ayamnya. Itu ya paling gitu aja sih. Setiap hari sesekali pagi-pagi saya makan telur juga kadang masih digoreng sih, cuma minyaknya yang sedikit aja, nggak yang biasa kita pakai ya lumayan banyak ya. Ini paling cuma 1 sendok ya, atau 1,5 sendok lah, 1 sendok makan ya, 1 sendok atau 1,5 sendok makan. Cuma segitu aja sih. Habis itu ya sisanya telur rebus itu juga ya jarang-jarang sih. Saya seminggu ini paling baru sekali ya makan telur rebus, pagi-pagi satu, siang buat bekal tuh satu saya bawa ya. Ya itu aja paling telur rebus. Sebelumnya sih pertama kali saya ngukus tempe ya, pakai bubuk kunyit ya, lada, tapi rasanya kurang enak gitu. Jadi gimana ya, kita makannya juga jadi males gitu, karena ini rasanya kok kurang asin ya. Kemudian juga bumbunya juga nggak ada sama sekali. Ya itu, jadi akhirnya saya goreng dengan minyak yang sedikit itu. Ya ini aja paling. Nah, setelah itu nggak makan lagi. Jadi setelah sarapan, kemudian berangkat kerja. Biasa nganterin anak dulu sama istri. Terus berangkat kerja. Kan bawa bekal tuh kadang tempenya lumayan banyak ya. Kadang di jam 10 saya masih makanin lah sedikit-sedikit ya, satu dua gitu. Karena untuk menunjang lapar ya, kayak cemilan lah, daripada saya beli ke luar gitu untuk beli makanan yang kayak misalnya apa ya, makanan-makanan yang makanan ringan lah, makanan kayak snack lah gitu ya, apa di Indomaret misalnya. Daripada beli-beli itu mendingan udah kita makanin aja tempe yang udah kita buat tadi pagi. Ya akhirnya siang jadi tempenya jadi agak sedikit aja. Nah tapi biasanya di siang hari, pas siang harinya saya makan bekal, tapi biasanya saya tambahin. Saya beli di warteg tuh kangkung 5.000 ya, atau misalnya jamur, mungkin saya tambahin sedikit sama terong ya. Walaupun terong tuh sebenarnya nggak direkomendasinya karena lumayan banyak minyaknya juga ya. Nah jadi saya minta dikit aja waktu itu, jadi yang penting jamurnya aja banyakin. Terus lebih banyak saya makan kangkung sih. Kadang-kadang istri juga masakin oseng-oseng toge misalnya. Banyak sih sebenarnya yang dibawa, tapi ya oseng-oseng sayuran gitu ya, tapi bukan yang macam-macam, yang banyak tepung apa yang banyak bumbunya, enggak. Ya cuma gitu aja. Ya sesekali juga saya cuma makan ya apa adanya, udah gini aja yang saya bawa aja, tempe sama ayam gitu. Terus sorenya ya itu tadi masak habis pulang jemput anak gitu. Terus pulang kerja jemput anak,
sampai di rumah ya masak ayam, dada ayam tadi yang saya sebutkan tadi. Jadi nggak beli, masak sendiri tuh. Ya. Udah itu aja sih. Untuk minum ya itu masalahnya gini, kalau kita nggak banyak makan cemilan itu biasanya minumnya malah banyak jadinya untuk mencegah rasa lapar. Akhirnya ya udah ke kamar mandi aja. Jadi makin sering ke kamar mandi aja karena bingung mau makan apa ya, mau makan ini itu, takut ya. Jadi ya udah minum ini segini nih. Saya sebenarnya sih normal ya ini, dari jam 8 sampai jam 12 ya kira-kira 1 liter lah. Kemudian nanti jam 1 sampai sore pas mau pulang ya 1 botol ini lagi gitu. Itu ya, jadi lebih banyak minum. Untuk hasilnya saya tutup dulu sebentar ya. Untuk hasilnya sekarang, tadi pagi biasanya saya kalau nimbang tuh sebelum makan ya. Sebelum makan sama kayak waktu tanggal 19 itu juga saya nimbang sebelum makan. Awal itu 99,50. Sekarang mau tahu ya, jadi 97,15. Berapa kilo? 99,50 jadi 97,15. 2 kilo. Kadang suka bingung aja sih, kadang ada momen kok malah stuck ya. Jadi tetap 99 beberapa hari yang lalu ya. Kok nggak turun ya, tapi pas pagi-paginya turun. Nah, nanti habis makan naik lagi biasanya. Makanya itulah manfaat mengontrol makanan. Jadi ketika sudah turun, pas naik ya nggak terlalu tinggi gitu. Jadi makanya nimbangnya pagi-pagi sebelum makan. Biasanya kalau habis makan nih jadi dari 97,15 ya. Itu pas habis makan saya timbang lagi itu jadi 97, bisa jadi 97,50 atau kurang dari itu. Tapi nggak sampai 98 atau 99. Ya segitu ya. Kira-kira normal gak itu segitu? Ya saya kurang tahu ya. Tapi ya itu yang saya alami. Jadi kalau sekarang itu, kalau yang awalnya saya berat banget gitu ya kayaknya badan, terus perut juga abis makan tuh kayak begah gitu. Padahal sebenarnya makannya nggak begitu banyak. Saya sebenarnya dari awal tuh makan nasi tuh sebenarnya hanya 2 kali dari itu aja. Tapi tetap berasa berat, berasa begah gitu. Gimana ya rasanya ya? Kayak nggak kembung sih, tapi begah aja kayak kebanyakan makan, padahal makan nasinya sedikit. Mungkin karena makan karbonya kebanyakan kali ya segitu ya. Tapi kalau sekarang nih ya udah enteng, perut kayak rata sebenarnya. Kayak rata sebenarnya sih, masih maju ya. Ya jadi udah lebih enteng walaupun turunnya 2 kilo. Tapi ya gitu, kita tuh merasa kalau sudah turun segitu tuh merasa udah puas banget biasanya. Udah turun nih, udah berhasil. Ya itu. Jadi nanti akhirnya karena ngerasa sudah berhasil, ya udah kita nggak lanjut lagi. Kadang suka gitu. Teman-teman jangan gitu ya. Jadi kalau sudah konsisten turunin lagi. Jadi jangan mudah puas. Udah turun 2-3 kilo nih, udah tahu caranya gitu ya. Nanti kalau misalnya mau diet lagi, ini udah tahu caranya. Jangan gitu ya. Jadi tetap konsisten terus. Ini saya juga mau coba nih. Kira-kira seminggu kemudian lagi akan turun atau enggak? Akan tetap konsisten atau enggak? Ya gitu ya. Jadi turun untuk hari ini turunnya adalah 2,35. Ya, turunnya 2,35 kilo ya. Dari 99,50 ke 97,15. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau coba diet ala saya, ya itu tadi ya, makanannya seperti itu. Sebenarnya walaupun nggak olahraga mungkin tetap akan turun ya. Tapi saya usahakan olahraga 15 menit sehari ya. Jadi pagi-pagi itu
jam jam 5 lah, itu olahraga 15 menit ya. Sebenarnya sih nggak, mungkin efeknya nggak terlalu signifikan ya. Ya makanya sebenarnya kunci dari saya mungkin lebih ke makan ya. Tapi kalau ditambah olahraga yang mungkin lebih lama lagi, setengah jam atau 1 jam, mungkin akan lebih efektif lagi, lebih turun lagi, lebih cepat gitu. Ya mungkin ya, saya belum coba soalnya. Itu ya teman-teman ya. Jadi saya juga mau terusin nih konsistensi saya di 1 minggu kemudian. Apakah turun lagi, ataukah stuck, atau malah naik ya. Karena ya gitu, kita manusia kadang suka merasa sudah puas ketika turun berat badan, padahal sebenarnya harusnya dijaga. Kita akhiri aja video ini. Nanti kita ketemu lagi di 1 minggu kemudian. Mungkin nanti di pertengahan itu akan ada video-video tips-tips, mungkin di video short ya. Bye bye.